Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinur Faiza dengan NIM 18030050 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dari output praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan dari mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2020 dan saya observasi ke tempat PKL 4 hari terakhir di tanggal tersebut. Dan dari hasil observasi tersebut, saya menemukan permasalahan yaitu si pemilik UMKM belum memaksimalkan media sosial sebagai media promosi tokonya. Walaupun sudah mempunyai akun Facebook, tetapi si pemilik jarang menggunakannya. Pemilik hanya menggunakan WA atau WhatsApp sebagai media promosi tokonya. Dan di sini saya akan mengembangkan dan memaksimalkan di media sosial yang lain. Untuk itu, saya di sini mengambil judul implementasi media sosial sebagai media promosi pada toko Anis Sepatu. Oke, jadi sekilas tentang toko Anis Sepatu di sini menjual dari mulai sepatu, ada sandal, sepatu kulit, sepatu sport atau sepatu olahraga, dan tidak hanya menjual berbagai macam sepatu atau sandal, si pemilik juga mempunyai bisnis British Propolis dan agen pulsa all operator. Jadi ada 3 jenis usaha yang dimiliki si pemilik UMKM. Untuk di Instagram, saya membuatkan akun barunya dengan tampilan seperti ini. Saat akan memulai mendaftar di Instagram atau membuat akun baru itu tampilannya seperti ini. Jadi kita masukkan bisa pakai nomor HP ataupun username langsung ataupun email. Jadi di sini saya sudah mendaftarkan pemilik UMKM di akun Instagram menggunakan email dan password. Oke, jadi ini tampilan dari akun Instagram dari si pemilik UMKM. Dengan ini saya memberikan username ataupun buat pencarian biar lebih mudah gitu ya. Di sini saya menuliskan dengan anispatu_, dan ini buat tampilan dari profil Instagramnya. Dan buat yang pertama, dari segi foto profilnya di sini saya menggunakan foto toko dari UMKM-nya tersebut karena biar lebih mempermudah gitu. Misalkan ada yang mau langsung datang ke toko ataupun mencari alamat dari toko Anis Sepatu gitu. Untuk selanjutnya di bio Instagram, masuk di bio, di sini bio ini saya tuliskan ada semuanya masuk, maksudnya di sini dari mulai menjual British Propolis, di sini distributor Propolis, ada agen pulsa all operator, ada sedia sandal sepatu kulit dan sepatu sekolah. Oke, dan di sini saya juga menyarankan buat si pemilik UMKM itu buat saling memfollow atau mengikuti akun Instagram dengan bisnis yang sejenis. Jadi, misalkan kita cari di pencarian itu dengan kategori itu British Propolis lah. Di situ saya menyarankan bagi si pemilik UMKM buat mengikuti akun-akun tersebut. Jadi supaya peluang informasinya tentang si bisnis itu pun jadi lebih luas bagi si pemilik UMKM gitu. Dan buat di sini ada link, di sini yang warna biru itu merupakan Linktree. Linktree itu sebuah tools untuk memaksimalkan traffic dari sosial media dengan menyediakan satu link yang berisi banyak link seperti blogspot ataupun halaman produk dalam bentuk tampilan yang sederhana, mudah digunakan dan juga keren tentunya. Jika audiens atau pengunjung profil Instagram kita akan mengeklik tautan ini, Linktree ini, maka akan tampil kumpulan tautan dengan sebuah keterangan di tombol tautan tersebut yang memudahkan pengunjung profil memahami isi tautan tersebut. Jadi tujuannya di sini saya membuatkan Linktree di akun Instagram si pemilik UMKM ini, fungsinya di sini untuk memudahkan sekali bagi kita sebagai penjual itu buat mengarahkan si pengunjung profil Instagram misal berminat untuk order sepatu ataupun reseller British Propolis dan agen pulsa seperti itu. Dan buat tampilan linknya seperti ini.
Ini sudah saya screenshot. Di sini tampilan dari Linktree-nya sudah tertera nama si pemilik UMKM, yaitu Bapak Lukmanul Hakim _ dan di sini saya sudah kasih fotonya juga, dan di sini bisa dilihat ada tampilan dari beberapa link digabungkan dalam satu Linktree. Jadi misalkan mau order sepatu atau pemesan sepatu tinggal diklik ini. Jika mau join di Celebrities Propolis langsung diklik ini. Jadi ini memudahkan sekali bagi pengunjung profil buat memenuhi kebutuhan dari si pengunjung profil tersebut. Oke, jadi lanjut buat segi postingannya. Di sini postingan Instagram itu yang paling penting itu pastinya harus lebih menarik. Di sini saya mengarahkan si pemilik untuk menggunakan aplikasi Canva ataupun edit foto yang menyediakan berbagai macam template untuk gambar produknya, tinggal dimasukin aja. Jadi ini benar-benar mudah sekali buat mengedit fotonya, karena ini juga templatenya gak berbayar alias gratis gitu ya. Jadi memudahkan bagi si pemilik UMKM. Dan yang paling penting lagi itu adalah kapasitas gambarnya itu harus jelas, tidak blur, dan hasilnya terang. Jadi seperti di sini postingannya, biar terlihat lebih rapi, jadi saya urutkan aja buat kayak motivasi-motivasi, dan ini bisnis propolisnya seperti itu, dan ada juga bentuk dari videonya, dan ini buat sepatunya itu sendiri. Jadi banyak banget macam-macam dari sepatu di toko Anis tersebut. Oke, jadi ini dalam bentuk postingannya. Di sini captionnya seperti ini. Jadi saya menyarankan buat yang pertama itu jenis sepatunya itu apa, disebutkan aja nama sepatunya, dan di sini kayak kata-kata ajakan buat si pengunjung profil itu membeli dari produk ini. Dan di sini tertera juga fungsinya itu buat apa sepatu ini, misalkan buat dipakai buat formal ataupun non formal, dan juga bisa banget dicantumin juga ukuran yang ready stock gitu ya teman-teman. Jadi buat dari postingan itu sendiri wajib dikasih dengan hashtag. Jadi fungsi hashtag itu biar pencarian, misalkan ada orang yang mencari sepatu kulit, lah nanti postingan dari si toko ini akan muncul otomatis, karena benar-benar ini hashtag itu membantu sekali bagi penjual online. Dan selain dari hashtag ini pun saya menyarankan bagi si pemilik UMKM supaya memposting produk yang dijual itu minimal sehari itu 2 produk ataupun 3 produk, dan itu pun bisa dibagi jadi beberapa waktu, misalkan pagi 1 produk, siang 1 produk, dan malam 1 produk. Jadi biar supaya si followers atau pengikut Instagram kita pun tahu, jadi oh berarti ini akun Instagram itu aktif karena sering memposting jualannya begitu. Oke, jadi masuk ke highlight atau sorotan cerita. Di sini sorotan cerita itu akan otomatis tersimpan setelah 24 jam. Jadi ketika kita memposting cerita atau snapgram di cerita kita, nanti otomatis akan masuk ke sorotan. Dan di sini saya membuat sorotan itu ya pasti harus lebih menarik, karena biar tahu ya ini sorotan ini tuh isinya apa. Dan di sini ada ready stock sandal atau sepatu, dan di sini ada testi dari British Propolis. Jadi fungsi dari sorotan itu supaya tampilan Instagram jauh lebih menarik dan juga terpercaya, karena bisa dimasukkan testimoni produk di dalam sorotan tersebut. Dan di sini saya akan mengklik isi dari sorotannya. Jadi saya menggunakan ada beberapa gift jadi biar lebih menarik, dan ini dari testimoni British Propolisnya. Karena fitur-fitur Instagram sudah lebih menarik, pastinya ini benar-benar jadi lebih bagus begitu tampilannya. Oke, jadi seperti itu buat memaksimalkan di Instagram sebagai media promosi tokonya. Dan di sini saya langsung masuk buat ke Facebooknya.
Di sini saya sudah mengcapture atau meng-screenshot dari profil Facebook dari si pemilik UMKM atau Bapak Lukmanul Hakim. Di sini menggunakan nama asli dan sudah tertera ada foto profil dan foto sampulnya diisi dengan bisnis yang sedang dijalankan, dan yang pastinya bio Instagram itu harus lengkap. Di sini ada Mitra Ipo Santosa. Jadi ini dari British Propolisnya, pengusaha atau distributor British Propolis, dan dicantumkan juga nomor WhatsApp-nya. Dan di sini tertera owner di toko sepatu dan deposit pulsa, dan sebagai marketing dan CEO di toko Anis Sepatu Balama gitu. Dan buat di Facebook, saya menyarankan bagi si pemilik UMKM atau Bapak Lukman supaya memposting jika ada orderan masuk. Saat orderan masuk itu wajib banget diposting ke status. Tujuannya ya untuk memperkenalkan usaha yang sedang dijalankan, dan sebagai bukti juga kalau banyak orang yang sudah join ataupun bergabung di bisnis dari Bapak Lukman begitu. Selain dari postingan saat orderan masuk, di sini saya juga menyarankan jika kita juga harus sering memberikan informasi ataupun postingan yang bermanfaat bagi banyak orang di sini. Contohnya ada tertipu belanja online. Jadi kan ini kurang lebih kayak sebuah informasi bagi banyak orang supaya bisa lebih berhati-hati dalam belanja online gitu. Jadi buat selanjutnya ada postingan dari motivasi bisnis. Dan ini dari postingan motivasi bisnisnya, yaitu ada kayak harga teman begitu ya. Dan motivasi bisnis ini fungsinya ya biar pengunjung profil juga memiliki rasa ingin tahu yang besar jika kita sering memposting terkait usaha yang kita jalankan. Misalkan dengan motivasi bisnis seperti ini, otomatis orang yang melihat postingan pun akan ikut termotivasi juga, dan tentunya pasti akan lebih ingin tahunya lebih besar buat misalkan mau bergabung ataupun mau beli produknya begitu. Dan di sini pun saya juga sama, kurang lebihnya seperti di Instagram, menyarankan supaya setiap hari itu bisa lebih aktif lagi di Facebooknya dalam membuat postingannya. Misalkan sehari 2 kali postingan itu wajib, supaya biar tidak dikira bahwa bahwa akun Facebook kita tuh nggak mati gitu, tidak mati alias masih aktif begitu. Dan bisa juga kita itu bergabung di grup-grup jualan di Facebook, karena banyak banget, apalagi seperti kayak grup Tegal Dodolan Online, jualan online di Tegal, intinya itu banyak banget grup-grup seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan bagi si pemilik UMKM dalam membuat postingan atau merekomendasikan produknya yang dia jual untuk banyak orang begitu. Jadi jangkauannya itu semakin luas, apalagi di Instagram juga yang pasti lebih luas lagi, karena Instagram itu bisa banget dari luar provinsi, luar daerah yang kita tinggali begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu dari output PKL saya. Di sini ada hasil atau videonya selama saya PKL saat saya membantu dalam proses postingan di Instagram. Jadi ini hasil videonya yang saya rekam saat membantu Bapak Lukman dalam membuat postingan di Instagram. Nah, jadi seperti ini hasilnya dalam saya membantu Bapak Lukman dalam membuat postingannya. Dan ini juga sesi dokumentasi saat saya selesai dalam observasi di tempat toko Anis Sepatu. Di sini banyak banget produknya, ada etalase-etalasenya juga. Jadi begitu. Terima kasih banyak.
Jadi sekian dari pemaparan atau penjelasan terkait output dari praktik kerja lapangan saya. Terima kasih banyak buat Bapak Andri Widianto SEMSI sebagai pembimbing 1 PKL saya, dan juga buat Bapak Arianto SEMAK CEET sebagai pembimbing PKL 2 saya. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.